I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai guys, perkenalkan nama saya Intan Anita Nurfaiti, NIM 22920443. Di sini saya sebagai kameramen. Hai, perkenalkan nama saya Irene Fitri Azara dengan NIM 22920432. Job desk saya sebagai editing. Halo, perkenalkan nama saya Susan Sulastri dengan NIM 22920462. Di sini saya sebagai narasumber. Halo, nama saya Nadia Alifana Vitasari dengan NIM 22920453. Di sini saya sebagai hostnya. Terima kasih. Hai, nama saya Indah Kesyana Dewi dengan NIM 22920473. Di sini saya sebagai narasumber. Halo guys, kembali lagi ke podcast Santuy. Di sini ada saya sebagai host. Di sini ada Indah, ada Susan sebagai narasumber. Di sini saya akan memberikan beberapa materi untuk mempertanyakan kalian semua. Gimana ya? Maksudnya tuh memberi pertanyaan kepada kalian gitu loh. Di sini ada 3 materi ya. Oke, siap. Yang pertama itu ada motivasi diri, ada komunikasi efektif, ada human relation atau sosial. Ya itulah intinya ya, paham kan? Paham dong. Oke. Di sini yang pertama saya akan menanyakan kepada Mbak Indah, motivasinya Mbak Indah itu apa ya untuk menuju kesuksesan besok? Saya termotivasi pada bapak saya karena dulunya tuh bapak saya itu merancang bisnis dari nol sampai sekarang menjadi sukses dan bertambahnya karyawan. Itu bisnisnya apa ya? Bengkel motor. Itu Ya. berarti dari dulu itu masih kayak gimana, maksudnya bengkel motornya tuh langsung besar, maksudnya kayak di rumah atau naik apa gara-gara gerobak gitu apa gimana? Enggak, itu sebenarnya udah punya tempat tersendiri, tapi itu meskipun kecil tapi tetap berjalan. Itu kontrak punya sendiri atau Punya sendiri. punya sendiri? Ya. Jadi saya juga merasakan gimana susah payahnya bekerja keras itu gimana. Berarti Mbak Ida itu menjadikan bapaknya untuk memotivasi dirinya gitu ya? Jadi di motivasi diri juga itu ada teori Maslow. Kalau menurut Mbak Ida itu apa? Kalau menurut saya sendiri ya, saya itu termasuk kategori fisiologi. Karena itu kebutuhan pokok yang dikatakan hidup secara normal. Ya. Contohnya itu seperti kebutuhan makanan, minuman, tidur dan lain sebagainya. Gitu. Ya, kalau untuk Mbak Susan sendiri? Oh, gini ya. Teori Maslow ini mungkin apa ya? Sesuatu hal yang menunjukkan kebutuhan ya terhadap diri sendiri ya. Jadi ini nih ada banyak dan itu mungkin yang menurut saya yang sangat relevan gitu bagi saya diri sendiri ya. Itu tuh adalah self actualization ataupun kebutuhan anak aktualisasi diri. Kenapa? Ya mungkin saya yang saya rasakan ya itu sangat mendekati lah kepada sikap seperti itu. Ya karena saya orangnya pengen berkembang gitu, nggak mau pengen di sana-sana terus, ya bosen lah, namanya juga manusia lah ya, butuh apa butuh berkembang, butuh mana-mana gitu, bosen ya itu. Jadi yang menjuruk ke arah sana itu ya mengaktualisasikan diri. Tapi kalau misalkan buat orang-orang pasti adalah gitu, saya memberi penghargaan terhadap mereka sendiri seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, di motivasi tinggi juga ada karakter pemenang. Kalau untuk Mbak Indah gimana? Saya termasuk mempunyai sifat santai, ya, tetapi juga mempunyai sifat ingin berusaha.
Soalnya gimana itu? Ya apa ya, seperti itulah, Mencapai tujuan. mencapai tujuan apa yang akan dituju. Untuk Mbak Sisa? Kalau buat saya netral ya gitu. Tergantung lingkungan, tergantung orang lain pula gitu. Gimana apa orang lain memperlakukan saya, ya udah saya memperlakukannya sebagai seperti itu pula. Tapi kalau misalkan buat lingkungan sendiri, saya juga beradaptasi gitu. Ya saya nggak bisa milih ya antara linguistik ataupun apa segala macem. Cuman ya mungkin kalau misalkan buat sifat-sifat apa ya, sifat kepribadian lah, itu pasti saya mempunyai sifat yang mirip satu persatu. Cuman kalau misalkan buat dijabarkan, mungkin nggak dulu deh gitu. Jadi ya untuk saya sih paling netral gitu. Kemana masuk, ke ini masuk, oh ya udah gitu. Jadi Ya. Mbak Sisa itu sifatnya netral gitu aja ya? Ya. Juga yang nomor 2 itu ada komunikasi efektif ya. Yang di dalamnya itu ada keterampilan berkomunikasi, hambatan komunikasi, kunci sukses komunikasi, dan mengendalikan rasa takut. Nah, untuk Mbak Indah, gimana kalau komunikasi efektif itu gimana? Maksudnya Mbak Indah? Mungkin menanggapi orang yang sedang berbicara dengan baik, seperti misalnya ada dosen sedang menerangkan materi tentang perkuliahan, ya kita harus memberikan tanggapan dan meresponnya. Itu Ya. Mbak Indah. Terus kalau apa itu namanya hambatan komunikasinya Mbak Indah itu gimana? Hanya menyimak sebagian isi pesan sih, lalu mengalihkan pada hal yang lainnya, contohnya juga mengabaikan seperti wajah atau nada bicaranya. Oh, Iya. bisa. Terus kalau kunci suksesnya gimana? Kunci sukses komunikasi ya. Iya. Menurutku melatih berkomunikasi di depan orang banyak, jadi harus pede atau percaya diri. Harus banyak membaca buku juga. Kalau mengendalikan rasa takutnya? Lebih banyak bergaul sih sama temen, sama banyak ketemu sama orang-orang biar lebih akrab, biar jadi rasa takutnya itu hilang. Mau mensosialisasikan diri lah ya. Kalau untuk kamu gimana nih? Iya ya. Tapi Kalau kalau yang- misalkan buat ini ya komunikasi efektif, nah itu tuh punya pandangannya dari diri sendiri masing-masing orang ya kan. Nah kalau misalkan buat komunikasi efektif ini, ya menurutku ya itu tuh kayak ngelatih kita buat public speaking gitu, dan berwawasan luas ya, apalagi kalau misalkan kita mengajarkan orang lain apa yang tidak diketahui orang lain gitu, kita berbagi ilmu lah ataupun bersharing-sharing gimana gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk Hambatannya? hambatannya, kayak hambatan komunikasi mungkin ada, yaitu dari hambatan komunikasi ini mungkin hambatannya kurang percaya diri ataupun kurang teori lah ya, kurang teori, kurang wawasan, terus belum semaksimal mungkin sangat menguasai gitu sebuah materi. Terus Terus apa ada kunci kesuksesan itu kayak gimana dari pandangannya Mbak Sisa? menurut saya kesuksesan ini itu yang mengukir buat sukses itu diri kita masing-masing ya. Iya. Kan kadang ada orang yang kayak gini, pengen sukses tapi dia itu harus ada temen gitu. Nah menurut saya gini, kalau misalkan buat kunci kesuksesan sih nggak diukur dari orang lain ataupun dari siapapun, keluarga ataupun sahabat, enggak juga. Tapi itu mungkin bisa jadi pendukung lah gitu bagi diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan buat kunci kesuksesan mungkin dibentuk dari diri kita sendiri, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita jalani. Itu sih menurut saya gitu. Satu lagi nih, mengendalikan rasa takut itu gimana? Kalau misalkan untuk saya, pasti semua orang punya rasa takutnya masing-masing, dan itu pun berbeda pula. Tapi kalau misalkan menurut saya ya, mengendalikan rasa ketakutan itu dari pikiran. Karena apa? Kalau misalkan gini ya, kita takut nih gini, tapi ya sebenarnya yang dari ketakutan itu tuh dari pikiran kita sendiri, dari mindset kita. Atau kalau misalkan kita mengendalikannya buat kayak merasa gak takut, aku berani, aku percaya diri, aku apalah, aku cantik gitu.
aku hebat gitu, wah aku pinter segala macem, itu pasti bakal terjadi. Karena apa ya, kalau misalkan buat menjalani kehidupan mungkin ya itu tergantung mindsetnya masing-masing. Itu semuanya mindset pada kembali kembali lagi ya, buat mindset lagi gitu. Seperti itu. Oke, siap, sama-sama. 3. Ini yang terakhir ya, itu ada human relation social grace. Itu tuh ada etika dalam perkenalan, ada juga percakapan bertamu menghadapi orang berkebutuhan khusus, dan etiket sosial dan etiket bisnis. Kalau menurut Mbak Indah yang apa? Langsung semua aja lah, gimana? Bisa. Langsung semua aja. Contohnya itu seperti menawarkan makanan atau minuman ketika ada tamu yang datang. Gitu. Terus juga jangan diemin tamu, kita harus respect juga terhadap tamu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu menghadapi orang yang berkebutuhan khusus, itu kayak gimana ya contohnya? Mengasihi dan memberi bantuan serta menyupport positif kepadanya, harus sabar juga karena orang kebutuhan itu banyak itu ya, kayak berkebutuhan khusus kebutuhan khusus itu harus banyak didampingi. Mungkin itu saja sih. kasihan sih kalau nggak didampingin kayak gitu. Iya. Takutnya malah lencang sana lencang sini ya, bener itu. Kasihan juga. Terus yang ada juga etiket sosialnya gimana ya? Etikat sosial. Iya. Seperangkat aturan berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Ketika kita bergaul dengan orang lain, hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, hidup damai dan tidak saling bermusuhan. Ketika bisnisnya Banyak sekali ya. ya kayak gitu sih. Materinya kayak gitu soalnya. Salah satu contohnya itu penerapan dari berbisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien mungkin dengan baik saat rapat atau di pertemuan lain. Menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak bersama. Nah, untuk Mbak Susan gimana tentang itu etiket dalam perkenalan, percakapan, bertamu, menghadapi orang-orang kebutuhan khusus, etiket sosial, etiket bisnis, itu gimana ya? Gini, kalau misalkan buat saya ya mungkin itu bisa disebut dengan human relation sosial, atau enggak itu mungkin etika dalam perkenalan. Itu mungkin gini ya, kalau misalkan dalam perkenalan itu ada aturan-aturan tertentu yang harus kita jaga ya terhadap orang lain, apalagi orang yang baru dikenal. Nah, kalau misalkan buat ini ya, etikanya itu pertama itu ya jaga bicara. Yang kedua ini jaga berpenampilan. Kalau misalkan dengan orang pasti ingin terlihat rapi ataupun terlihat ini, ketika berkomunikasi pasti ingin dicap oke gitu sebagai orang ya kan. Nah, dan kalau misalkan buat ini pasti respect lah, harus respect, harus mendengarkan dan harus menghargai pula. Itu sih kalau misalkan etika untuk berkenalan. Terus ada apa lagi Mbak? Ada percakapan, bertamu, menghadapi orang kebutuhan khusus, etiket sosial, etiket bisnis. Kalau misalkan untuk berbicara mungkin ada aturan-aturan tertentu. Kadang gini, ada sebagian bicara topik yang nggak seharusnya dikeluarkan untuk semua orang gitu, dan itu harus dijaga. Itu sangat sekali tidak dianjurkan untuk berbicara ya kan, atau enggak harus ada ini. Tapi kalau misalkan untuk berkomunikasi mungkin paling itu sih, respect menghargai, terus respect untuk segala sesuatu gitu. Karena apa, semua orang pasti ingin didengar, dan setiap pendengar juga pasti ingin didengarkan kembali. Jadi karena itu sebagai manusia kita saling menjaga ya. Untuk bertamu, kalau misalkan untuk bertamu, yang pertama kita menjaga ini ya, tata krama, jaga etika, iya, attitude, sama aja ya. Iya.
Iya Mbak, seperti itu. Terus ini harus jaga penampilan, harus jaga segala macam. Dan oleh karena itu, jadi ketika bertamu ada kalanya kita harus melihat sudut pandang bahwa tamu ini nyaman atau tidaknya gitu. Kadang kala gini, ada tamu yang tidak nyaman gitu karena ada hal-hal tertentu yang tanpa kita sadari ya kita melakukan hal tersebut gitu. Dan kalau misalkan untuk bertamu sendiri, kita juga harus merespon apa sih gitu yang dia pengen, apa sih yang dia butuhkan gitu. Itu Mbak. Kalau untuk menghadapi orang-orang berkebutuhan khusus itu gimana? Kalau misalkan untuk berkebutuhan khusus, mungkin itu dari dari niat sendiri lah ya. Karena gini, untuk anak yang berkebutuhan khusus itu beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang emang penyandang disabilitas, ada yang emang penyandang ini kebutuhan yang kurang apalah gitu dalam fisiknya. Nah ini nih ya emang kita harus sabar banget, kita harus ngasih pelayanan yang sangat gitu ya? khusus buat mereka sehingga mereka juga bisa mengerti kita. Dan kita juga harus yang kurang apalah gitu dalam fisiknya. Nah ini nih ya emang kita harus sabar banget, kita harus ngasih pelayanan yang sangat gitu ya? khusus buat mereka sehingga mereka juga bisa mengerti kita. Dan kita juga harus berkomunikasi secara hati ke hati bagi mereka, karena ya mungkin beda pula gitu cara pandang mereka dan cara kita ini sebagai orang normal seperti itu. Tapi ya banyak sih Mbak kalau misalkan buat ini gitu, apalagi kalau misalkan tuna bicara itu harus pakai bahasa isyarat gitu. Kalau untuk etiket sosial dan etiket bisnisnya gimana? Kalau misalkan untuk etika sosial dan bisnis mungkin itu bisa dijadiin satu lah. Karena apa? Kalau misalkan untuk dimanapun ya etika sosial dan bisnis ini itu tuh kita harus memberikan pelayanan yang sangat baik bagi semua masyarakat, bagi semua orang gitu. Pelayanan itu bisa dari sikap kita, terus dari kepribadian kita, dari bicara kita dan sebagainya gitu. Dan kalau misalkan untuk bisnis sendiri mungkin itu mempunyai etikanya terhadap pelayanan, terhadap keamanan, terhadap perilaku konsumen ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai pembisnis ini harus mengerti apa sih yang konsumen inginkan gitu. Dan kalau misalkan untuk etika masyarakat, yaitu kita saling menghargai, toleransi dan segala macam dari pribadi diri kita sendiri gitu. Lebih banyak belajar seperti itu. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya praktekkan di rumah. Ini udah selesai ya Kak, itunya udah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan ya. Ada kata-kata untuk sebelum opening apa namanya, closing ya. Closing apa ya kata-katanya yuk. Dari Mbak Susan. Dari saya sendiri untuk anda ya jangan lupa tonton podcast kita. Kalau misalkan nggak nonton, awas aja ya, kau kena bantai anjing. Maindah gak ada. Kalau untukku dari Nadia nih ya, ini ya saya bacakan. Ada pantun. Batu terbelah di Danau Toba. Bunga mekar seindah bulan. Liburan kuliah sudah tiba. Marilah kita jalan-jalan. Sekian dari podcast santuy guys. Jangan lupa healing. Aku tahu kamu stres. Kamu jangan lupa healing. Oke. Jangan lupa healing. Bye. Halo guys. Jangan lupa tonton podcast kita, yaitu podcast santuy. Bye.
Ini bisa ini gak sih? Kembali. Enggak, anjay. Kalau neng upload neng Google Drive ya Ren. Aku gak ngerti. Download Google Drive. Bisa ini gak sih? Apa sih? Bisa ini apa? Dikembalin. Kan kan Ini bukan. Dikembaliin kameranya. Nggak bisa. Kamp- Wes. Aku mau bunuh diri. Iya tuh caranya, Cok. bunuh diri. Foto baru. Iren mau bunuh diri. Weh, lucu, Cok. Pengen cantik karena cantik dihargain. Yeay, cuak. Jangan lupa. Jangan merendah hanya karena soal laki-laki. Cuak, kata-kata editornya hari ini dan Gak ada anjir. kameramen. Heh, jangan lupa ya yang ini edit pula ya, bawa. Buat Emang ngevlog. Jangan muka jelek jangan dikasih. sia juga waduh. Cuak.